Halo co-friend, di sini ada soal. Di antara persamaan reaksi berikut, yang merupakan reaksi redok adalah yang mana nih? Reaksi redok itu merupakan reaksi reduksi oksidasi. Reaksi reduksi adalah peristiwa penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan reaksi oksidasi adalah peristiwa kenaikan bilangan oksidasi. Nah, berarti di sini konsepnya adalah bilangan oksidasi. Kita ingat-ingat dulu yuk aturan dari bilangan oksidasi itu seperti apa. Ada beberapa ya. Yang pertama, biloks unsur bebas itu adalah 0. Misalnya Na, Cl2, dan lain-lain gitu ya. Dan jika ada senyawa molekul maka jumlah bilangan oksidasinya juga sama dengan 0. Kemudian yang kedua, biloks ion itu sama dengan muatannya. Contoh Na+, ya berarti muatannya adalah +1 gitu ya. Kemudian yang ketiga, biloks unsur golongan 1A sama dengan +1, 2A sama dengan +2, dan 3A sebagian besar adalah +3, karena tidak semuanya +3, contohnya misalnya ALO gitu ya. Yang keempat, biloks unsur F adalah -1 di semua senyawa. Yang kelima, unsur halogen yang lain, seperti Cl, Br, dan I, umumnya itu biloksnya negatif. Tapi, jika dia berikatan dengan oksigen, atau unsur lain yang lebih elektronegatif, maka si unsur halogen ini biloksnya positif. Yang keenam, biloks H yang berikatan dengan senyawa logam, misalnya senyawa hidrida, contohnya NaH, maka itu -1. Kalau dengan senyawa non-logam, itu +1. Kemudian yang ketujuh, biloks oksigen itu kan umumnya -2. Tapi, ada beberapa pengecualian ketika dia dalam senyawa peroksida, contohnya H2O2, maka dia biloksnya -1. Kalau dalam senyawa superoksida, contohnya KO2, maka dia biloksnya -1/2. Oke, ini akan kita pakai untuk menentukan reaksi redoknya. Sekarang kita bahas dari yang A. NaOH. Na adalah golongan 1A berarti +1. OH-nya berarti -1. Karena ini senyawa molekul, jumlah bilangan oksidasinya 0. Begitupun dengan HCl, NaCl, dan H2O. H, dia bukan pengecualian. Jadi H biloksnya +1. Cl-nya berarti -1. Kemudian NaCl, Na tadi +1, maka Cl-nya -1. H2O, seperti dalam aturan tadi, H adalah +1 dan O -2. Ini tidak ada yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, jadi yang A salah. Kemudian kita ke yang B. Ca adalah golongan 2A berarti +2. Maka SO4 -2. LiOH, Li golongan 1A berarti +1. Maka OH-nya adalah -1. Kemudian CaOH2, Ca tadi +2, OH-nya berarti -1. Li2SO4, Li-nya adalah +1, SO4-nya -2. Ini juga tidak ada yang mengalami perubahan biloks unsur-unsurnya. Kemudian kita bahas yang C. Mg adalah golongan 2A berarti +2. Maka OH2 adalah -2, berarti biloks OH -1. HCl, H adalah +1 dan Cl -1. MgCl2, Mg tadi golongan 2A berarti +2, Cl2 berarti -2, berarti biloks Cl-nya adalah -1. H2O sama dengan sebelumnya, +1 dan -2. Ini unsur-unsurnya juga tidak ada yang mengalami perubahan bilok. Kemudian kita ke yang D. Ini juga sama ya, senyawa molekul semua, bilangan oksidasi jumlahnya 0. Ba golongan 2 berarti +2. Maka Cl2 adalah -2, karena +2 -2 hasilnya 0. Berarti biloks Cl adalah -1. Kemudian H2SO4. H di sini adalah +1 karena dia terdapat dalam senyawa non-logam. Berarti dikali 2 adalah +2, SO4-nya berarti -2. Kemudian BaSO4 sama dengan sebelumnya, Ba +2 karena golongan 2A, SO4-nya -2. Kemudian HCl, sama dengan yang A. H adalah +1 dan Cl -1. Di sini pun juga unsur-unsurnya tidak ada yang berubah bilangan oksidasinya. Jadi yang D juga salah. Kemudian kita ke yang E. MnO2. O di sini bukan pengecualian, maka dia biloksnya -2 seperti aturan yang tadi. Berarti -2 kali 2, yaitu -4, maka Mn-nya adalah +4. Agar jumlahnya 0, karena dia adalah senyawa molekul. HCl sama dengan sebelumnya, +1 dan -1. Kemudian MnCl2, untuk mendapatkan muatannya, kita bisa kali silang nih, indeksnya. Berarti terdiri dari Mn2+, dan 2Cl-. Mn-nya berarti +2,
dan Cl-nya min 1. Kemudian ke H2O sama dengan sebelumnya, plus 1 dan minus 2. Cl 2 unsur bebas, jadi bilangan oksidasinya 0. Oke, di sini ternyata mengalami perubahan bilok. Mn dari plus 4 ke plus 2 turun berarti reduksi. Sedangkan Cl dari min 1 ke 0 naik berarti oksidasi. Jadi, yang merupakan reaksi redoks adalah yang E. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya ya.